Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan observasi dari perpustakaan syariah dan hukum. Anggota kelompok yaitu Salwa Azahra dan Elis Muhliso. Sebelumnya kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan yaitu Ibu Dr. Lolita Sari, SAG, MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yaitu bisa di yang pertama yaitu membahas tentang bagaimana struktur organisasi di dalam perpustakaan ini. Struktur kepengurusan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum ini terdapat PAUR dan dibantu oleh 2 orang staf. 3 orang ini memegang bagian operasional di perpustakaan ini. Kepengurusan di perpustakaan tersebut bukan seluruhnya berasal dari jurusan ilmu perpustakaan, akan tetapi terdapat satu orang yang tidak berasal dari jurusan ilmu perpustakaan. Slide-nya bisa diganti. Yang kedua. Nah, yang nomor 2, layanan perpus apa saja yang digunakan pada perpustakaan ini. Layanan yang disediakan diantaranya adalah ada layanan informasi, layanan penelusuran literasi informasi, layanan fotokopi, layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian, dan layanan referensi. Akan tetapi, layanan perpustakaan tersebut sedang berproses untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum ini sedang berproses untuk mengadakan layanan perpustakaan digital yang akan launching di tanggal 11 April kemarin. Jadi udah tersedia layanan perpustakaan digital di Syariah dan Hukum ini. Dan juga selanjutnya nomor 3, koleksi apa saja yang diberikan kepada mahasiswa. Slide-nya bisa diganti. Untuk koleksi yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu tentu saja buku, yaitu buku, kemudian terdapat CD dan e-book. Buku yang tersedia di sini tentu saja mendominasi kepada buku yang terkait mata perkuliahan wajib. Selanjutnya, topik nomor 4 akan dijelaskan oleh Elis. Ya, baik, menuju pada topik yang keempat. Pertanyaannya bagaimana sih akses untuk pengguna meminjam di perpustakaan ini? Jadi akses dalam peminjaman buku ini kalau misalkan kita baca aja, kita bisa datang ke pelayanannya untuk minta kunci ini ya, kunci loker. Tapi untuk baca ini nggak perlu daftar dulu, kecuali untuk meminjam. Jika untuk meminjam kita bisa mengakses melalui pelayanan yang ada di sana, nanti segera didaftarkan. Dan akses peminjaman buku ini seperti biasa, buku dipinjamkan selama 1 minggu, maksimal satu anggota meminjam 3 buku. Untuk saat ini perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum ini belum menerapkan sanksi atau hukuman kembali kepada mahasiswa yang melanggar aturan. Karena ini belum berlaku, waktu itu belum berlaku lagi, sempat vakum karena sedang pada masa pandemi COVID-19. Tapi sekarang mungkin sudah berlaku kembali penerapan sanksi hukuman bagi yang telat mengembalikan buku peminjaman. Dan bagaimana mahasiswa atau mahasiswa mengetahui info buku tersebut? Jadi kalau misalkan ada informasi buku-buku terbaru,
Jadi pihak perpustakaan ini akan terus memberikan informasi buku-buku terbaru kepada mahasiswanya dengan cara meletakkan buku-buku baru tersebut di perpustakaan dengan cara melihat informasi atau tulisan di lemari display yang terletak di depan perpustakaan. Jadi sebelum kita masuk ke perpustakaan di depan ini ada lemari locker untuk menyimpan barang-barang yang kita bawa, dan di sebelahnya ini ada lemari display yang nantinya dipersiapkan atau untuk menyimpan buku-buku yang baru ada di perpustakaan tersebut. Dan untuk pengadaan buku-buku ini di perpustakaan ini dominan bersumber dari prodi, dosen, dan usulan mahasiswa. Next slide. Yang kelima, apa sih software yang digunakan? Apakah Slim atau Lontar atau ada software yang lain? Di perpustakaan ini untuk penelusuran masih sama ya secara umum dengan yang lain menggunakan OPAK, dan sudah tidak menggunakan Lontar, akan tetapi menggunakan Slim. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?